Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pesannya adalah miliki pijakan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan lagi bicara lagi soal pijakan, artinya apa? Belum lama ya, rasanya baru beberapa minggu Tuhan bicara soal pijakan. Kali ini Tuhan bicara soal pijakan lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ya Tuhan masih melihat ada umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang pijakannya masih belum kokoh. Ya. Kita bersyukur untuk Tuhan ya, karena Dia Bapa kita yang gak bosan-bosan memperhatikan setiap anak-anaknya. Bahkan Dia gak bosan-bosan untuk mengajarkannya terus-menerus, bahkan Dia gak bosan-bosan untuk menegur. Ya. Dia selalu Bapa yang memperhatikan anak-anaknya, makanya kan Dia konsekuen dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci ya. Ajarkan kepada anakmu berulang-ulang ya. Kalau Tuhan bilang bicara lagi soal pijakan, artinya memang ada yang perlu diajarkan lagi soal pijakan. Sama-sama ya, ini pesannya buat kita semua. Ya. Karena kenapa Tuhan ngomong berulang-ulang? Karena memang mungkin ada yang belum nangkep soal pijakan ini. Tapi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, setiap pesan demi pesan kita tangkap. Ya, kita hidupi dalam kehidupan kita, apa sih maksud pesan ini, kita mengintrospeksi diri kita. Ya, bagian mana yang lemah kok Tuhan ngomong terus-menerus soal pijakan. Apakah kita adalah orang-orang yang tipenya adalah gini, waktu kita dengar, wah bagus Pak gitu ya, udah hilang gitu. Nah tapi mari saya ajak kita buka di dalam Mazmur 18. Ayat 33 sampai 34 kita, ini ayat yang mendasari pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ini di Mazmur 18, ayat 33. Berarti nah Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Lanjut. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah penekanannya ini nih, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang rusa ini, seperti apa sifat rusa dan rusa tipe apa yang dimaksud. Dan Tuhan mau kita belajar sesuatu, karena ini bicara soal pijakan. Oke, latar belakangnya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Mazmur 18 ini adalah bicara tentang pengalaman Daud, ucapan syukur Daud. Bagaimana Tuhan tolong dia luar biasa dari peristiwa pengejaran Saul yang hendak membunuhnya. Ya, jadi itu semua tercatat, dan salah satu mazmur yang ditulis pengalaman berjalan bersama Tuhan, luput daripada kejaran Saul yang berusaha membunuhnya, ditulis di dalam Mazmur 18. Jadi kalau kita baca bagaimana dia bersyukur buat punya Tuhan yang dahsyat. Bagaimana dia bersyukur ketika melihat cara Tuhan tolong dia. Maka di situ dijelaskan dengan detail cara Tuhan kerjanya seperti apa. Dan kemudian ada bagian di mana dia berkata bahwa bukan cuma Tuhan bekerja dan dia nonton, tetapi juga Tuhan mengajarkan dia banyak hal. Nah di bagian ini adalah bagian di mana cara Tuhan ajar dia. Cara Tuhan ajar Daud. Ya, dia nggak pasif waktu Tuhan tolong, tapi Tuhan sekaligus mengajarkan Daud. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita datang minta pertolongan sama Tuhan nggak salah, karena kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, seringkali banyak orang percaya mengharapkan, ya udah aku udah minta tolong, Tuhan tolong dong gitu ya. Nah, cara kerja Tuhan betul, Tuhan bisa tolong, tapi juga ingat Tuhan juga mengajarkan kita sesuatu supaya lewat peristiwa yang kita hadapi itu kita jadi pintar. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Jadi seringkali kan kita lepas tangan, Tuhan tolong dong gitu. Enggak, Tuhan lewat peristiwa yang kita hadapi, Dia akan mengajarkan kita sesuatu seperti yang diajarkan pada Daud. Dia bilang, Dia yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Nah, pengalaman Daud dikejar dari bukit ke bukit, gunung ke gunung. Mau dataran tinggi, dataran rendah, tetapi di sini berbicara bahkan sampai di gunung, di bukit batu pun Saul kejar Daud. Nah di dalam hidup kita juga nggak jarang kita mengalami situasi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang bukan berhadapan dengan singa atau, kalau di sini kan rusa. Bagaimana Daud menggambarkan dirinya seperti rusa yang dikejar sama predator, sama binatang buas yang mencoba menerkamnya. Nah di dalam kehidupan kita juga sama. Memang kita nggak berhadapan dengan singa atau predator lainnya.
Tetapi sebagai manusia kita juga berhadapan dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan. Berbagai masalah mungkin yang kita mungkin hadapi. Ya, serangan dari berbagai sisi bisa kita hadapi. Ya. Jadi jalan yang kita lalui dalam hidup pun kadang gak selalu mulus. Jalan yang gak rata, jalan yang terjal, berliku, berbatu-batu. Jadi gambaran apa yang terjadi yang dialami oleh Daud juga dialami oleh kita di masa sekarang, tapi dengan konteks yang berbeda. Tetapi istilahnya kita seperti rusa yang dikejar sana sini. Nah, sesuai dengan pesannya, sekiranya kita punya kaki seperti rusa. Jadi Daud menggambarkan dirinya seperti rusa, dikejar sana sini, di bukit berbatu. Ini rusa luar biasa. Dia bisa dengan lincahnya meliuk sana ke sini. Dengan badannya yang gak terlalu besar, tapi punya kaki yang kokoh, kaki yang lincah, kaki yang lentur, menghindar ke sana dan ke sini. Jadi sekiranya kita punya kaki seperti rusa, seperti yang dikatakan Daud, kita tentu bisa lebih kuat, bisa lebih lincah untuk mendaki jalan berbatu, untuk sampai dengan selamat di bukit di atas sana. Nah, jadi lewat pesan ini Tuhan melalui Daud mau kita belajar sesuatu. Ya. Hasil daripada peristiwa ini kan si rusa tetap berjejak dengan gagahnya. Nah rusa, oke, sedikit penjelasan tentang rusa ya. Jadi rusa yang dimaksud ini di dalam bahasa asli ini ayala. Ayala bukan rusa kayak di kebun raya Bogor seperti itu ya. Tetapi ini lebih kepada tipenya seperti kambing gunung. Masih satu keluarga dengan kambing gunung. Nah dia punya langkah yang panjang. Dengan keempat kakinya yang kecil. Tapi kuat. Dia bisa melompat tinggi, mendaki perbukitan dengan cepat. Saudara kalau pernah lihat di YouTube ya, model-model tipe kambing gunung itu ditaruh di sebuah ruangan dengan tembok 4 sisi. Kalau batu kan bisa berpijak dari batu ke batu kan, ini dengan tembok 4 sisi kosong, tapi dia bisa lewat samping tembok, tiba-tiba naik ke atas karena dia bisa jalan menyamping dengan cepatnya. Jadi artinya begitu tangkas. Ya, tangkas adalah kata yang lebih tepat menggambarkan kelincahan daripada rusa ini. Ya, kecil, seperti lemah. Ya, binatang-binatang buas melihat, wah ini makanan empuk gitu ya. Tetapi ternyata lincah sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Kekuatan kakinya membuat dia mampu menjejakkan dari batu ke batu. Dan akhirnya mampu meluputkan dirinya daripada serangan daripada binatang buas. Dan hasilnya binatang buasnya udah nggak bisa ngejar lagi dan kemudian dia jalan lagi dengan tenang. Nah yang luar biasa adalah gini. Kadang-kadang saya suka terheran-heran ketika pesan Tuhan disampaikan. Ada istilah sturdy footrest. Sturdy footrest itu bukan cuma bicara cuma tatakan buat kaki di meja kerja saja. Tetapi ada Tuhan ingin kita manusia ini punya kaki yang seperti kaki rusa. Karena kaki rusa adalah disebut binatang yang memiliki sturdy footrest. Nanti saya jelaskan. Sturdy footrest adalah gini, pijakan yang kokoh. Kecil sih, gak nyangka deh. Tetapi habis dikejar sana sini batu demi batu, kemudian dia bisa menjejakkan kembali. Dan dia jalan kembali. Karena ternyata gini, kaki belakangnya si rusa, ini jadi belajar soal binatang dulu ya. Karena kaki belakangnya rusa itu mampu terus menyesuaikan dengan gerakan kaki depan. Jadi selalu ada penopangnya. Sehingga di tengah kondisi sesulit apapun, mungkin dia sempat keserimpet, tapi kemudian dia berdiri lagi. Sambil saya menjelaskan ini, kita bayangkan itu yang Tuhan mau buat kita anak-anaknya. Tantangan boleh ada, gempuran boleh terjadi. Situasi yang gak enak mungkin bisa dihadapi. Tapi Tuhan mau kita tetap berjejak dengan kuat dan kokoh dan lanjut berjalan kembali. Tuhan mau kaki kita juga menjadi kaki yang disebut sturdy footrest. Bisa dengan mantap berjejak kembali dan berdiri kembali dengan tegak.
Nah ini jadi pesan Tuhan. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, bisa saja jalan kita yang kita lalui adalah jalan yang terjal dan berbatu-batu. Dibutuhkan sepasang kaki yang kokoh, yang senantiasa dapat bermanuver dan berjejak dengan baik di permukaan tanah ataupun di berbagai permukaan. Seperti layaknya seorang atlet gimnastik. Saudara pernah lihat kalau pertandingan gimnastik, salah satu cabang olahraga yang saya senang lihatnya adalah gimnastik ini Bapak Ibu Saudara. Memang berbagai tipe ya, ada yang di lantai, dia muter-muter salto sambil menari, meliuk-liuk. Dan kemudian setelah salto dia kembali menjejakkan kakinya, berdiri dengan kokoh. Atau ada cabang dari gimnastik yang lain, ketika dia harus berlari dengan cepat dan di depan ada satu papan balok yang cukup panjang, di mana dia habis lari dia muter mendarat di atas balok itu. Wow, ini gak mudah loh Bapak Ustaz. Jangankan mendarat di atas balok, mendarat di atas rata aja kalau gak pernah dilatih, orang gak bisa. Mendarat di atas balok itu, kemudian menari-nari sebenarnya, kemudian terakhir dia selesaikan dengan salto dan mendarat kembali. Nah itu yang disebut sturdy foot rest. Dua penggambaran yang cukup bisa dimengerti lah, saya percaya. Nah Tuhan mau kita orang-orang percaya, ya tentunya bukan pulang jadi akhirnya latihan gimnastik itu, tapi dalam makna rohaninya. Menjadi orang yang gak mudah loyo, gak mudah lemah. Ya tantangan boleh datang, setiap kita punya tantangan masing-masing kok. Tapi seberapa banyak, gak banyak yang kembali berdiri kokoh dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan Tuhan. Tuhan menghendaki para pemercaya memiliki pijakan kaki yang kokoh setelah melewati berbagai medan terjal, berbagai situasi, dan kembali dapat menjejakkan kakinya tanpa luka dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan baik. Itu maksudnya dari inti dari pesan Tuhan ini. Gak sedikit dijumpai pemercaya-pemercaya yang tidak memiliki pijakan kaki yang kokoh. Kenapa? Makanya pesan ini datang lagi. Ada orang yang udah gak kokoh juga gak mau cari tahu dan gak mau dengar pesan Tuhan. Gak mau peduli tentang pesan Tuhan. Makanya Tuhan ya gak pernah bosan juga dibilang pijakannya masih lemah. Gak sedikit gitu maksudnya. Sehingga akhirnya mudah mengalami cedera. Berapa banyak orang percaya mudah luka. Setelah melewati berbagai kondisi yang gak mudah, kemudian terjadilah rasa nyeri. Luka diperoleh. Keinginan yang surut untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian apalagi kehilangan kepercayaan sama Tuhan, kehilangan semangat, dan lain sebagainya. Itulah bukti pijakannya udah gak kokoh. Udah gitu gak mau melanjutkan perjalanan yang lagi, capek udah luka. Habis gimana gak ada yang perhatikan aku gitu. Itu kan gayanya orang percaya, tapi kita enggak mestinya. Ya. Nah ini dampak-dampak yang kerap terjadi akibat pijakan kaki yang gak kokoh. Mau yang kokoh dan gak kokoh, tantangan tetap datang, tetap kita hadapi gitu maksudnya. Tetapi hasilnya seharusnya tetap berpijak dengan kokoh dan terus berjalan lanjut. Nah beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar senantiasa memiliki pijakan yang kokoh. Yang pertama, belajar bersepakat dengan Tuhan. Karena kunci kekuatannya sebenarnya simpel sih. Hanya dengan kita melekat sama Tuhan. Tapi kayak gimana Pak? Oke, yang pertama belajar bersepakat sama Tuhan. Kenapa ada kata bersepakat? Mazmur 18 ayat 34, nah di atas ini ya. Oke, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah ini kan ya, Daud ngalami masa ini. Dan kembali dia berjejak dengan kokoh, dengan gagah. Nah di sini ada kata yang membuat kakiku seperti rusa, yang membuat kaki Daud seperti rusa, kokoh. Nah yang membuat, siapa yang buat di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ayat sebelumnya ya Tuhan, dialah yang membuat kakiku seperti rusa. Ya. Nah jadi pelaku yang membuat kaki Daud jadi seperti rusa, lentur namun kuat, ya kelihatannya lemah tapi lincah gitu. Nah yang membuat adalah Tuhan. Namun bukan artinya Tuhan yang serta-merta begitu saja membuat kaki Daud menjadi kuat. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ini menarik.
Enggak tiba-tiba Daud kakinya dijadikan kuat, tapi didahului dengan sebuah keputusan daripada antara Tuhan dan Daud untuk bersepakat. Karena ternyata gini, yang membuat, nah kata yang membuat itu di dalam bahasa aslinya adalah syafah, pakai V ya, syafah. Syafah adalah mau bersepakat. Dalam hal ini dengan sang pemberi kekuatan. Jadi Tuhan gak serta-merta beri kekuatan, nah jadilah kaki Daud seperti kaki rusa. Oh enggak. Tapi Tuhan kasih arahan dan Daud bilang, oke, aku sepakat Tuhan. Aku mau berjalan bersama engkau. Nah waktu Daud bersepakat berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan kasih kekuatan. Dia bisa bermanuver, tantangan tetap datang enggak? Tantangan tetap datang, masalah tetap dihadapi. Tapi waktu Daud berjalan bersama Tuhan, dia punya kekelincahan, dia punya kekuatan yang dia dapat dari Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Jadi arti kata syafa adalah mau bersepakat dalam hal ini dengan sang pemberi kekuatan, kemudian mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan arahkan. Salah satu makna kata sepakat adalah mau belajar. Aku setuju Tuhan, aku setuju. Jadi Daud gak begitu saja jadi kuat berlari di antara bukit-bukit bebatuan menghindari kejaran Saul dengan segenap pasukannya. Kalau ada satu kisah di mana Saul itu ngejar Daud, itu Daud cuma punya 600 anak buah kan. Saul ngejar Daud itu 3.000 pasukan. Gak kira-kira Bapak Ibu Saudara, banyak. Dan dia cari itu Daud di berbagai bukit batu. Dan Daud gak semata-mata gak semena-mena tiba-tiba sekonyong-konyong punya kaki yang kuat, tetapi apa? Dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan kasih arahan. Dan Daud berkata, oke Tuhan, terima kasih untuk arahanmu. Aku mau berjalan dengan engkau. Aku sepakat dengan apa yang Tuhan ajarkan buat aku. Nah tanpa disadari melalui ketaatan dan kesepakatan antara Daud dengan Tuhan, Tuhan kasih kemampuan buat Daud untuk berjalan dengan kekokohan dan kelincahan sehingga kakinya di bagian akhir tetap dapat berjejak dengan baik. Nah apa sih arti kata sepakat? Kata sepakat bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Buat para pebisnis kata sepakat adalah mencapai deal atau persetujuan untuk melanjutkan kerjasama sesuai perjanjian. Oke, isi perjanjiannya ini sepakat, tanda tangan, jabat tangan. Itu adalah kesepakatan untuk mau bersama-sama memenuhi isi perjanjian itu. Nah kalau kata buat musisi, kata sepakat adalah sama-sama meskipun memegang berbagai alat musik yang berbeda. Tapi sepakat untuk memainkan lagu yang sama dengan nada ini. Dan kemudian muncullah simfoni, kita sudah belajar tentang hal itu. Muncullah sebuah lagu yang begitu indah dimainkan oleh berbagai alat musik yang berbeda. Tapi dengan nada yang udah disepakati. Wow, itu gambaran yang disebut sepakat. Tapi jangan lupa, kata sepakat juga adalah ketika pasangan yang hendak menikah atau pasangan yang sudah menikah tetap berpegang pada perjanjian pernikahan, tetap menangkap maksud Tuhan mempersatukan. Nah, apakah yang sudah lama menikah masih tetap sepakat? Nah, itu bisa dijawab masing-masing. Tapi kalau kita ngerti, kalau kita sepakat, itu juga bisa diterapkan waktu kita nangkep masing-masing dan terus menghidupinya sampai hari ini. Gak peduli berapa belas dan berapa puluh tahun kita udah jalani. Jadi intinya sepakat itu artinya kedua belah pihak atau lebih setuju dengan keputusan bersama yang telah dibicarakan sebelumnya. Sayangnya, kesepakatan seringkali disepelekan. Dianggap gak penting bagi sebagian orang percaya. Pengen tahu sih Tuhan ngomong apa? Oh itu gitu ya. Ya udah jalan masing-masing. Oh oke. Cuma pengen tahu aja sih. Ya Tuhan jalan, aku jalan deh. Masing-masing ya Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Gak ada perbedaan. Cuman sekedar tahu. Padahal di dalam kesepakatan dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kenapa Daud bisa seperti kaki rusa itu? Karena waktu dia bersepakat dengan Tuhan. Makanya ada ayat yang pernah kita bahas juga melalui pesan Tuhan yang bulan lalu atau 2 bulan yang lalu lah. Nanti kita bisa cek ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru.
Seperti raja oleh naik terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan dulu kita pernah belajar kan. Orang yang datang sama Tuhan dan fokusnya hanya Tuhan dan apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan maksudkan. Kita berusaha tangkap itu karena fokus seorang menanti-nantikan Tuhan adalah bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Nah waktu orang itu datang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan sendiri kita buka Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi makna menanti-nantikan bukan udah menanti Tuhan nyampaikan sesuatu dan kemudian kita tinggalin. Oh enggak, waktu kita menanti-nantikan, kita nangkep. Oke, aku ngerti maksudmu ya Tuhan, mari aku mau berjalan bersama Engkau. Nah, orang yang seperti itu mendapat kekuatan yang baru. Jadi kembali lagi kepada pesan semula nih, seperti kambing gunung ya, atau seperti rusa Israel yang demi menghindari kejaran predator, ia lari ke bukit batu, bermanuver kiri dan kanan, lompat sana lompat sini, kemudian dengan keseimbangan akhirnya menjejakkan, meloloskan diri dan menjejakkan kaki dengan kuat kembali. Dan kemudian berjalan lagi dengan lincahnya, meneruskan perjalanannya, meneruskan aktivitasnya. Atau seperti gambaran seorang gimnastik tadi, atlet gimnastik tadi, setelah meliuk sana sini, lompat, muter, salto ini dan itu dan menjejakkan kakinya kembali. Nah demikian seharusnya kita orang percaya memiliki ketangkasan yang seperti itu. Kalau kita pernah dengar, saya dulu pernah ya ada pesan Tuhan tentang spirit agility, agile, tangkas. Dulu kita pernah, ayatnya juga diambil dari Mazmur 18 ini juga. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kita dapat meliuk-liuk dengan baik. Kebentur sana sini mungkin, dikagetkan sana sini, situasi mungkin pandemi yang kita hadapi, apapun tantangan dan masalah. Tapi Tuhan mau tetap kita menjejakkan kaki kita dengan kuat dan kokoh. Nah ada contoh Bapak Ibu Saudara di Alkitab. Peristiwa 12 pengintai, aduh udah hafal banget ya. 12 pengintai kan sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang saking seringnya kita dengar 12 pengintai, maka yang kita tahu adalah 12 pengintai, 10 akhirnya takut dan gak percaya dan menghasut, dan kemudian Joshua dan Kaleb, 2 orang itu. Nah tapi jangan terlalu terburu-buru, kalau bicara soal 12 pengintai, ini siapa 12 pengintai ini? Saya juga pernah jelaskan, siapa 12 pengintai ini? Ini 12 pemimpin luar biasa daripada suku Israel. Ini bukan orang sembarangan, para pemimpin-pemimpin suku. Ditaksir kurang lebih ada 2 juta atau lebih daripada orang-orang Israel. Dan bagi 12 suku, dan inilah pemimpin-pemimpin daripada masing-masing suku. Bukan orang sembarangan. Orang-orang cakap, orang-orang terlatih, orang-orang luar biasa. Itulah sebabnya Musa angkat mereka dan Musa utus mereka untuk cek keadaan sebelum tanah Kanaan mereka masuki. Kemudian 12 pemimpin yang luar biasa ini masuk ke tanah perjanjian, mengintai, mendata kondisinya seperti apa ini dan itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika sampai di sebuah wilayah di mana terdapat suku Enak yang besar-besar seperti raksasa, mulai gentarlah mereka yang 10. Dan kemudian mereka pulang. Dan apa yang terjadi? Awalnya 12 orang yang gagah, yang luar biasa, orang pilihan. Bayangkan dari sekian banyak mereka terpilih menjadi kepala suku. Bukan orang sembarangan. Tapi waktu mereka melihat keadaan yang terjadi. Dan mereka membayangkan, wow bagaimana sekiranya mereka berhadapan dengan orang-orang raksasa ini. Kemudian waktu mereka pulang, hati 10 pengintai menjadi ciut. Langsung ciut. Ya. Mereka takut dimakan karena mereka memandang diri mereka seperti belalang. Wah habislah kita. Dan mulut mereka berdusta berkata bahwa ini raksasa ini makan penduduk. Jadi dari hati yang takut keluar mulut yang negatif dan kemudian mulut dusta keluar dari situ. Dari orang-orang yang gagah perkasa. Dari orang-orang pilihan suku Israel. Yang mana mereka sangat pantang untuk melanggar perintah Tuhan. Dan kemudian mereka mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Mereka melaporkan kepada Musa ketakutan mereka. Mereka hasut itu bangsa Israel. Dan hasilnya sebangsa Israel gak ada yang mau masuk tanah perjanjian. Kaki 10 pengintai menjadi begitu lemah. Mereka gak punya lagi pijakan yang kokoh untuk apa Tuhan keluarkan mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu udah gak ada tuh sama sekali. Lupa janji Tuhan. Lupa rencana Tuhan. Lupa tujuan Tuhan kenapa mereka diangkat.
Mereka kehilangan semangat awal. Waktu Musa suruh masuk ke tanah mengintai, waduh itu 12 suku itu jalannya mungkin gagah banget kali ya. Tapi begitu selesai mengintai 40 hari. Hanya dalam tempo 40 hari, 10 orang menjelma. Wah cilaka. Bagaimana dengan sisa 2 pengintai? Yosua dan Kaleb, kita udah apa banget ceritanya. Ya. Mereka sama-sama masuk wilayah Kanaan bersama-sama 10 pengintai yang lain, namun mereka memiliki hasil akhir yang berbeda. Mereka bilang, kita tetap akan masuk karena bukankah Tuhan yang menjanjikan kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang raksasa-raksasa betul, tapi kita akan telan mereka habis. Ini gagah banget, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap berdiri dengan tegak dan kokoh. Tantangan tetap ada nggak? Tetap ada, itu kan suku Enak itu masih ada kan, masih hidup. Tapi dia bilang, kita akan makan habis mereka. Dan ini nggak main-main loh. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, Kaleb yang dapat wilayah di mana suku Enak berada. Dan dia bilang, aku basmi itu suku Enak. Habis itu semua. Kegagahan orang-orang yang memiliki pijakan yang kokoh tuh kayak begitu ya. Kita belajar sama-sama di situ Bapak Ibu Saudara. Nah untuk bisa seperti itu, nggak sekonyong-konyong, perlu dilatih. Ya. Makanya kalau kita kembali ke perjanjian baru, waktu Rasul Paulus nyuruh lewat suratnya ke Timotius, ayo Timotius datanglah beribadah. Enggak, latihlah dirimu beribadah. Jadi istilah datang kepada Tuhan itu berlatih. Ya kita udah sering dengar lah istilahnya yang gumnase itu. Berlatih mendengarkan firman dan mengaplikasikan itu perlu latihan. Ketaatan itu perlu dilatih. Maka ada ayat firman Tuhan kan di Filipi. Yesus aja belajar untuk taat. Jadi taat itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Makanya kita kan diajarin kan perkara pintu push atau pull aja kita belajar. Karena kita mau belajar taat. Dan untuk taat itu ada harga yang harus dibayar. Ada harganya. Nah tapi itu dimulai. Kita berlatih. Apa pesan Tuhan? Saya sebetulnya gini, bukan mau cerita, mau nyombongin gitu ya, tapi baru berapa hari kan saya ada pemuritan juga. Nah, di situ saya sempat bicara juga soal, saudara ingat waktu sekian tahun yang lalu ya, udah lama juga ya, tahun mungkin 2014, ketika kita masih di sana, di alun-alun sana. Kita sudah selesai masanya di sana, itu bulan Oktober. Tapi pesan Tuhan bahwa Natal, dekornya itu masih di sana di gedung itu. Bapak Ibu Saudara bayangkan, di Oktober itu mesti keluar. Karena untuk perjanjian memang udah selesai gitu. Tapi pernyataan Tuhan, dekornya masih di sana, berarti Natalnya masih di sana. Nah gimana 2 bulan itu kita bisa pakai ruangan itu? Dan akhirnya kita pakai kan? Setelah tawar-menawar, tolong kami beri waktu untuk bisa pakai itu ruangan untuk Natal. Nggak bisa. Jadi gimana? Kecuali mau diukur per meter persegi sekian puluh $. Saudara tentu nggak semua tahu ya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk bisa sampai ke Desember merayakan. Tapi nggak masalah, harga ketaatan itu nggak murah. Bukan aduh sayang banget sih. Sebenarnya Pak, Oktober pindah juga kan bisa aja Natal. Iya, harga ketaatan. Kalau mau belajar taat, apapun yang terjadi, aku mau taat. Soal uang, karena kita taat, Tuhan sediakan semua. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang kita terlalu pelit untuk mau taat. Aduh nanti kalau gini nanti capek, nanti itu, nanti ini. Oh enggak. Artinya gini, sama-sama saya juga belajar. Dimulai dari hal-hal kecil. Ya soal cerita gitar merah Pak, setelah gitar merah terus jadi apa nih gereja? Saya bilang enggak ada terjadi apa-apa, cuma mau taat. Yang kedua, belajar untuk percaya akan tuntunan Tuhan. Mazmur 18 ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Oke, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya semua juga menarik.
Belajar untuk percaya akan tuntunan Tuhan. Nah, berjalan dalam tuntunan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah memberitahukan seluruh rangkaian perjalanan yang akan kita lalui. Ya lihat aja cerita di Alkitab. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kan Tuhan cuma bilang, kita akan masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan gak cerita dengan detail apa yang akan mereka hadapi di sepanjang perjalanan, Tuhan gak kasih tahu. Demikian juga perjalanan Yusuf. Yesus cuma dikasih tahu awalnya bahwa suatu hari dia menjadi orang besar di sana. Menjadi sesuatu yang dimana saudaranya akan menyembah dia. Wow, ada hasil akhir yang akan dialami. Tapi perjalanan dari titik A menuju hasil akhir, Tuhan gak pernah cerita sama Yusuf. Hal yang sama. Oleh sebab itu pentingnya kita punya visi, memandang jauh ke depan. Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mau jadi seperti apa kita, tangkap itu. Nah, cuman perjalanan dari A menuju ke hasil akhirnya, Tuhan gak pernah kasih tahu. Tapi Tuhan mau, yuk berjalan bersama aku untuk mencapainya. Katakanlah ada A, B, C, D, E, F sampai Z. Nah, dari B sampai Z-nya, Tuhan gak kasih tahu. Tapi asal kita mau berjalan bersama Tuhan, kita gak pernah, saya pernah jelasin sih, kita gak akan pernah bisa sampai C atau D. Kalau kita nggak mau taat dari A, berjalan bersama Tuhan sampai B. Waktu kita berjalan di titik B, Tuhan kasih tahu, sekarang melangkah ke C ya. Atau apapun namanya ya, soalnya kalau diurut ABC, oh jadi berurutan ya Pak ya gitu. Pokoknya dari titik ke titik, kita baru bisa mencapai fase selanjutnya. Apabila kita mau berjalan bersama Tuhan, sampai di titik ini nanti Tuhan kasih tahu lagi. Kalau semua dikasih tahu sejak awal, Yusuf, nanti kamu akan dilempar ke sumur, kamu akan dianggap mati, kamu akan dijual kepada Median, kemudian jadi budak belian di rumah Potifar, kamu difitnah, kamu dipenjara, kamu di ini, kamu di itu. Oh, Yusuf bilang, aku gak mau semua. Betapa mengerikannya. Daud, nanti perjalananmu seperti ini dengan detail Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan kasih, kau akan dikejar, dibunuh, ditombak sama Saul untuk dimatikan. Orang ngeri semua. Tetapi Tuhan kasih tahu hasil akhirnya kau akan jadi raja. Nah, syaratnya apa gimana? Gimana caranya untuk mencapai hasil akhir? Berjalan bersama Tuhan, langkah demi langkah, fase demi fase. Selesai satu fase, Tuhan akan perlihatkan fase berikutnya. Tuhan akan tuntun ke fase berikutnya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika berjalan bersama Tuhan, kita kembali ke ayat 37 ini. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Kalau di dalam versi, ada beberapa versi ya. Di dalam versi Amplified di situ dikatakan you enlarge the path beneath me. Kau akan memberikan sebuah, kau akan membesarkan langkah setapakku yang ada di bawah. Jadi Tuhan akan kasih jalan. Atau juga ada di versi The Message di situ dikatakan you clear the ground under me. Tantangan boleh ada. Tapi ternyata waktu berjalan bersama Tuhan, Tuhan bersihkan jalan setapak kita. Tuhan sediakan, Tuhan perbesar jalan setapak kita yang membuat kita bisa melewatinya ketika berjalan bersama Tuhan. Kalau kita lihat dari jauh, Tuhan susah amat. Tapi waktu berjalan, nanti Tuhan akan buka sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah. Intinya adalah kita mau nggak berjalan bersama Tuhannya itu, ya. Oh, di sini ada nih ya. Thou hast enlarged my step under me that my feet did not slip. Supaya kakinya jangan jatuh. Tapi di dalam terjemahan lain supaya engkelnya jangan kepelitek. Yang membuat engkau nggak bisa melangkah lagi. Saudara pernah ngalami engkelnya bermasalah? Kalau engkelnya udah bermasalah, udah nggak bisa melangkah. Tapi sengaja Tuhan akan buka jalan supaya kita berjalan dengan gagahnya. Tanpa perlu terpelecok. Tanpa perlu keseleo itu uratnya. Karena Tuhan yang buka jalan. Nah ini luar biasanya Bapak Saudara. Syaratnya gini, mau gak berjalan sama Tuhan? Waduh waktunya udah habis. Saya teruskan sedikit. Waktu Daud dikejar-kejar di sebuah peristiwa. Di Bukit Batu, di sebuah
gunung batu yang namanya pokoknya di daerah padang gurun Sif lah di situ ya. Di situ ada Daud bersembunyi. Tapi Saul mendapat kabar bahwa Daud ada di sana, maka dikerahkanlah ribuan orang untuk kejar Daud. Dan di situ di titik itu Bapak Ibu Saudara, Daud dengan 600 orangnya sudah terkepung, maklum yang ngejar ribuan orang. Dan itu udah terkepung sekali. Jadi ada di satu titik itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Samuel 23 setelah peristiwa Kehila. Nah, waktu itu Daud sudah soalnya gini, lari ke kiri mereka bisa ke kiri, lari ke kanan mereka bisa ke kanan. Dan ada satu titik mereka terkepung di bebatuan, di gunung batu itu. Sampai mungkin dalam hati Daud yang akhirnya ketangkap juga. Itu mungkin yang ada dalam pikiran dia seperti itu. Tetapi yang luar biasa, Saul dapat kabar bahwa Filistin menyerang kota di Yerusalem. Saul bilang, mari kita kembali ke Yerusalem, kembali ke kota. Makanya tempat itu kan, ingat ya kisah itu disebut gunung batu keluputan. Tuhan buka jalan, Tuhan perlebar jalan Daud. Sehingga dia bisa melangkah kembali. Tanpa perlu keseleo, tanpa perlu terpelecok kakinya. Berjalan bersama Tuhan, tegang-tegang, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah apakah kita mau berjalan. Saya mau tutup dengan ini. Suatu kali seorang anak Tuhan yang bernama Nick Vujicic. Tahu ya Nick Vujicic, tahu ya, yang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Dia bilang gini. Dia lagi bicara di sebuah forum. Dia pernah ngalami masa-masa gak mudah dengan kondisinya seperti itu. Awalnya pernah menyerah, awalnya pernah mau mengakhiri hidupnya. Tetapi ketika dia tahu rencana Tuhan yang luar biasa atas hidupnya, dia bisa memotivasi banyak orang. Dia bilang, dia gak punya kaki, dia hanya punya seperti ada daging lebih di bawahnya. Lewat daging yang cuman seperti jari kaki itu, dia bisa bergerak dari sisi meja ini ke sisi meja itu untuk menguatkan banyak orang, dia bilang. Saudara, kalau dia bicara seperti itu orang yang kakinya lengkap. Kita semua juga akan malu ngelihat kalau dia bisa memotivasi dengan kondisi yang seperti yang sangat minim itu. Dan dia bilang, Tuhan yang membawa aku dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Untuk menguatkan banyak orang percaya. Nah, kita kembali lagi kepada kita yang normal, yang lengkap. Tuhan cuma minta, yuk kokohkan. Ada banyak hal luar biasa yang Tuhan mau percayakan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.